Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Garuk-Garuk Channel. Baraya yang terbiasa dan suka serta adiksi terhadap pidato-pidato Pak Prabowo Subianto, saya merekomendasikan Baraya semua untuk nonton pidatonya Pak KDM. Khususnya yang kemarin ketika perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Jawa Barat. Ini saya pikir pidato yang sangat-sangat simpatik dan bisa meredakan emosi rakyat Indonesia. Karena dituturkan oleh pejabat tetapi isinya luar biasa. Memang apa isinya? Saya rangkum beberapa untuk Baraya ya. Yang pertama, beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan rakyat Indonesia yang punya prestasi dan mengharumkan nama bangsa, baik di kancah nasional maupun internasional. Pak KDM itu sampai menyebut nama orang-orang secara individu ya. Ada orang yang juara AI, ada orang yang juara Olimpiade Sains dan sebagainya, disebutkan dan diucapi terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi pejabat berterima kasih kepada perwakilan rakyat Indonesia. Luar biasa. Kemudian yang kedua itu adalah beliau justru meminta maaf atas nama pemerintah karena walaupun sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi pemerintah belum bisa mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada, sedemikian sehingga masih banyak rakyat Indonesia yang merasa dan mengaku belum merdeka. Begitu. Ini beliau sebutkan secara langsung permohonan maaf saya kepada warga Jawa Barat yang ada di provinsi, yang ada di perantauan, yang ada di luar negeri, yang ada di luar angkasa. Yang terakhir saya bikin sendiri. Permohonan maaf karena sampai sejauh ini pemerintah masih belum bisa mengatasi berbagai masalah yang ada. Beliau kemudian sebutkan salah satu yang ironi, yaitu listrik. Jawa Barat beliau sebutkan sebagai salah satu penghasil listrik, penghasil energi untuk Indonesia. Tetapi ada sekitar 80.000 rakyat Jawa Barat yang belum bisa menikmati listrik. Ini ironi, beliau minta maaf dan kemudian diupayakan, diusahakan akan menyelesaikan, menuntaskan masalah ini di tahun 2027. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini simpatinya itu adalah bahwa pejabat publik mengaku ada masalah-masalah dan kemudian meminta maaf atas hal itu. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan ada masalah-masalah yang dihadapi rakyat tapi belum terselesaikan. Jadi beliau itu sebutkan secara detail, misalkan ada rakyat yang berobat ke rumah sakit tetapi karena gagal bayar maka KTP-nya ditahan, ada masalah-masalah peradilan, ada masalah-masalah mafia dan sebagainya, itu disebutkan dan secara terbuka, secara lapang dada dan gamblang. Jadi maksud saya ini bukan soal kebijakan. Kita mengetahui KDM juga punya banyak sekali kebijakan yang kontroversial. Ini bukan masalah itu, tapi ini masalah empati, masalah keberanian untuk mengakui kesalahan, masalah keberanian untuk mengakui tanggung jawab dan rasa berterima kasih kepada rakyat yang berprestasi. Ini saya pikir langka sekali ada pejabat yang seperti ini. Kalau Baraya mau membandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, itu kebalik luar biasa. Pak KDM meminta maaf kepada rakyat dan menyebutkan inilah kegagalan-kegagalan pemerintah Jawa Barat sampai sejauh ini, dikasih datanya. Sedangkan Pak Prabowo Subianto pidato 2-3 jam, 4-5 jam bahkan itu menceritakan tentang prestasi-prestasi, capaian-capaian dari pemerintah sejauh ini. Kemudian Pak KDM menerima ini kesalahan kami, ini kelalaian kami dan seterusnya. Pak Prabowo Subianto kalau dikritik itu balik mengkritik gitu, bahkan dengan kata-kata yang kurang enak gitu. Kan itu beberapa karakteristik yang saya pikir sangat berbeda. Kemudian Pak KDM itu berani untuk mengapresiasi rakyat yang berprestasi. Sedangkan Pak Prabowo sibuk terus-terusan untuk menceritakan prestasi dan capaiannya dirinya sendiri begitu. Dan tentu saja Pak KDM itu sampai menjelaskan detail-detail masalah rakyat, yang menunjukkan bahwa beliau itu memang benar-benar merakyat, dekat sama rakyat. Sedangkan saya mohon maaf ya, Pak Prabowo Subianto itu ya tidak memiliki akses dan tidak terkoneksi antara dirinya dengan rakyatnya, sehingga apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat, beliau itu, Pak Prabowo Subianto itu seringkali tidak mengetahuinya. Nah, dari begitu banyak perbedaan, makanya saya merekomendasikan Baraya untuk lihat 1-2 cuplikan video-video
pidato dari Pak KDM. Ini adem sekali Baraya. Ya sekali lagi ya, kita bukan menjilat, bukan memuji-muji dan sebagainya. Saya juga banyak melakukan kritik kepada Pak KDM. Tetapi dalam hal ini, ketika rakyat sedang membutuhkan orang yang bisa diajak curhat, ketika rakyat ingin mengeluhkan betapa sulitnya kehidupan di Indonesia, kemudian ada pejabat yang mengamini, iya memang seperti itu, dan kami sebagai pejabat minta maaf. Kami minta waktu sedikit lagi, semoga tahun-tahun ini bisa terlaksana, semoga target ini terlaksana, ini data masalahnya, kami punya data masalahnya, semoga bisa dibantuin ya ke depan, minta doanya. Nah itu kan menenangkan hati kita Baraya. Makanya ya khususnya kalau dikaitkan dengan pidato Pak Prabowo, saya tidak menyamakan Pak Prabowo dengan Giant di serial Doraemon, enggak, tapi saya tuh langsung membandingkan gitu. Jadi bukan menyamakan, membandingkan. Itu hati-hati Clipper ya. Saya mau membandingkan gitu ya antara Pak Prabowo dengan Giant, karena Giant dalam film dalam serial Doraemon itu Giant itu digambarkan sebagai sosok karakter yang sangat terobsesi, bercita-cita ingin jadi rockstar, tapi gagal, suaranya jelek. Dan karena itu, maka beliau, Giant itu memaksakan teman-temannya untuk ikut dalam konser dadakan yang biasa dibikin sama dirinya sendiri. Kemudian dia nyanyi seenak-enaknya, bisa sampai berjam-jam, dan rakyat, teman-temannya yang ada di situ, itu hanya bisa menggerutu dan menahan kesedihan karena mendengar suara yang begitu jeleknya. Dan ketika teman-temannya ada yang mau kabur atau ada yang mau menghindar dan sebagainya, maka Giant akan menggunakan otoritas kepalan tangannya untuk mengancam dan membuat teman-temannya itu tetap ada di depan untuk mendengar pidato, untuk mendengarkan suaranya, nyanyiannya gitu. Nah, saya sekali lagi ya, saya tidak menyamakan, tapi kok saya kepikiran seperti itu. Jadi masa sih harus dibandingkan dengan KDM? Kalau dengan Giant ya, tapi itu mah dalam pikiran saya aja Bre ya. Mohon maaf, jangan, nggak usah ditiru ya. Tapi kenapa sih Pak Prabowo kok gitu amat sih, gitu terus gitu? Kan pidato-pidatonya tuh udah sering membuat IHSG jatuh, membuat rupiah melemah gitu. Tapi kok gitu terus gitu ya? Nah di sini, di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya, ada sejumlah hal yang harus kita pahami terkait dengan Pak Prabowo Subianto. Kita harus menggarisbawahi bahwa beliau tuh bukan orang jahat. Cuman ada beberapa masalah yang harus kita garis bawahi. Apa itu? Nah, untuk memahami Pak Prabowo Subianto, kita tuh harus bikin semacam kurva. Ini kurvanya gini nih, kurang lebih ya. Nah, ini editor tolong ya, dibikin kurvanya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Apa maksudnya? Ini bagian paling bawah itu adalah ketika Pak Prabowo itu ada di titik awal pemerintahan, ketika beliau baru saja menjabat. Nah, posisinya pada waktu itu Pak Prabowo Subianto itu ada di bawah. Beliau itu kurang mendapatkan legitimasi dari rakyat sebenarnya ya. Beliau itu defisit kekuasaan, defisit otoritas, dan defisit wibawa. Dalam kacamata saya ya, di bawah itu. Dan karena itu, maka fase itu dipenuhi oleh upaya-upaya Pak Prabowo Subianto untuk mengumpulkan kekuatan sebesar-besarnya. Makanya dia harus menggayat Gibran agar pansos, agar kekuatan legitimasi politiknya lebih kuat. Kemudian beliau mengumpulkan kabinet dalam jumlah yang lebih banyak, yang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang mendukungnya, kemudian semuanya diberikan jatah kabinet. Kemudian beliau juga menyatukan, mengkonsolidasikan partai-partai politik, mau yang pro mau yang kontra, digabungkan saja ke dalam koalisinya, kemudian masing-masing dikasihkan jatah kue dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga melaksanakan proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran besar, dan kemudian semuanya diserahkan kepada para pendukungnya agar menjadi semakin lama semakin kuat. Kemudian beliau juga mulai mendekati para oposisi untuk akhirnya menjadi berpihak kepadanya atau setidak-tidaknya mentolerir kebijakan-kebijakannya. Kemudian beliau juga mendekati TNI dan Polri. Ya, kalau TNI udah dekat sekali dengan beliau, dan kemudian Polri itu juga dikasih MBG, dikasih KDMP dan lain sebagainya, semuanya dikasih. Nah, ini adalah fase pertama di mana beliau itu sedang berupaya sekuat tenaga untuk menambah kekuatannya karena ada di posisi yang sangat lemah. Sangat-sangat lemah di awal masa pemerintahannya ya. Nah, tapi setelah itu beliau tuh naik drastis.
kepercayaan publik padanya meningkat. Karena apa? Ya karena upaya-upaya yang tadi beliau lakukan itu, menggait semua partai politik, kemudian ya berdamai dengan semua oposisi dan sebagainya, itu membuahkan hasil sehingga tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo itu naik sampai 81%. Begitu kan? Nah, di saat itulah ketika Pak Prabowo Subianto sudah merasa bahwa dirinya di atas angin, agak jumawa. Ini fase kedua, kita bisa melihat kepercayaan publik kepada Pak Prabowo itu sangat-sangat tinggi pada waktu itu. Misalkan, Baraya tentu saja ingat demo Juli Agustus secara khusus ya, Agustus September 2025. Itu chaos sekali Baraya, banyak halte yang dibakar, banyak aktivis yang menghilang gitu ya. Ada orang yang meninggal dunia juga, kita turut belasungkawa atas hal itu dan lain sebagainya, tetapi tidak ada satupun yang menyerang langsung kepada Pak Prabowo Subianto. Yang diserang itu adalah polisi, yang diserang itu adalah DPR. Tetapi Pak Prabowo-nya aman. Itu menunjukkan betapa kuatnya legitimasi kekuasaan Pak Prabowo pada waktu itu. Makanya kurvanya udah di atas sini gitu. Begitu. Dan disitulah Pak Prabowo juga mulai berpidato dengan agak sembrono gitu ya, mulai menceritakan capaian-capaian pemerintahannya tapi dengan nada yang kurang simpatik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi karena pada waktu itu memang beliau tuh lagi kuat-kuatnya. Bahkan ketika ada tragedi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu Pak Prabowo itu banyak dikritik, tapi masih ada di posisi yang sangat aman pada waktu itu. Yang jadi sasaran kritik masyarakat itu adalah Pak Bahlil. Kemudian Seskap Teddy gitu ya. Bahkan dulu tuh saya pernah bikin video bahwa Pak Prabowo itu menjadikan mereka itu sebagai tameng gitu. Jadi sasarannya sebenarnya adalah Pak Prabowo, tetapi tidak ada orang yang berani mengkritik Pak Prabowo langsung, tapi anak buahnya. Karena apa? Ya karena pada waktu itu posisi Pak Prabowo Subianto itu ada di atas-atasnya gitu. Saking ada di atasnya, Pak Prabowo Subianto itu sampai mengatakan, siapapun yang berani mengkritik saya, gak usah cuman kritik saya, tapi saya tantang kita berkompetisi di tahun 2029. Nah, karena pede sekali Pak Prabowo Subianto pada waktu itu. Kemudian di bulan yang sama, partai-partai politik bagian dari koalisinya itu juga sampai mengatakan bahwa kami mendukung Prabowo 2029 gitu, tapi tidak disebut Gibrannya, hanya Pak Prabowo-nya yang menunjukkan itu sudah mulai terjadi perpecahan gitu. Ya karena apa? Karena Pak Prabowo itu pada waktu itu lagi kuat-kuatnya, apalagi bahkan sampai bulan Mei Juli awal itu pemerintahannya tuh masih mengira bahwa mereka tuh dapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa nanti 2029 Pak Prabowo itu gak usah cari-cari wakil presiden yang elektabilitasnya bagus. Karena Pak Prabowo Subianto sendiri itu elektabilitasnya paling tinggi dan tidak ada pesaing sampai sejauh itu, katanya gitu. Jadi itu adalah di pose puncak. Nah, fase puncak inilah justru Pak Prabowo Subianto itu mencicil kebencian dan ketidaksukaan masyarakat kepada dirinya dengan pidato-pidato yang makin, ya saya mohon maaf ya, dalam pandangan saya makin ngawur gitu. Dan ini bisa kita lihat dari gejala-gejala pasar gitu ya, kemudian sentimen-sentimen negatif di media sosial dan sebagainya, kita mengetahui itu. Nah, tetapi sampai sejauh itu tetap tidak bisa menggoyangkan kepercayaan diri pemerintah dan Pak Prabowo secara khusus gitu ya. Bahkan saya pernah ngajak podcast kan, salah satu tokoh terkemuka dari pemerintahan, Pak Hasan Hasbi, dan saya upload juga di video ini. Saya tuh kan tanyakan, Pak, kenapa sih komunikasi politik pejabat-pejabat kita tuh jelek, pemerintah kita tuh jelek, komunikasi politik Pak Prabowo itu jelek gitu. Nah, kan Pak Hasan itu mengatakan, kata siapa? Ini surveinya, datanya, kami itu masih dicintai oleh rakyat, jangan terbawa sama isu-isu yang ada di media sosial dan sebagainya. Mereka semua begitu percaya dirinya, walaupun saya katakan, Pak, indikasinya jangan jangan pakai metode yang digunakan sebelum ada medsos, pakai metode yang lebih baru gitu. Saya tuh memohon seperti itu. Dan ini demi komunikasi politik kan, kalau misalkan Pak Prabowo Subianto dicintai oleh rakyat kan, ini juga sebenarnya positif. Saya tuh ngajak seperti itu. Tapi ngotot tidak mau. Pokoknya Pak Prabowo Subianto itu hebat, unggul, dicintai oleh rakyat dan seterusnya dan seterusnya, dan karena itu maka tetap akan dengan gaya komunikasi yang sama gitu. Nah, itu masalahnya, dan akhirnya mereka baru percaya bahwa Pak Prabowo Subianto tidak lagi dicintai rakyat itu adalah ketika bulan Juli akhir Saiful Muzani Research and Consulting yang ya biasa ngadain survei-survei dan surveinya dianggap salah satu yang terbaik di Indonesia, itu menurunkan sebuah laporan bahwa
elektabilitas Pak Prabowo Subianto sekarang itu turun anjlok hanya sekitar 14%, jauh di bawah KDM. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo juga turun. Awalnya itu yang puncak-puncak itu 81%, turun menjadi sekitar 51% saja gitu. Nah, ini kan sudah jadi warning. Nah, barulah setelah itu, ini kan di bawah tadi naik, nah sekarang turun lagi anjlok nih. Tapi mereka tuh sekarang sedang mengevaluasi diri. Syukurnya mengevaluasi diri. Walaupun begitu, tetap aja arogansi dan kesombongan-kesombongannya itu masih tidak bisa dihilangkan. Nah, ini masalahnya, Baraya. Ketika Gerindra melihat hasil survei Saiful Muzani itu, mereka mengatakan, oke, kami akan evaluasi, dan bahwa hasil survei ini bukan vonis, tetapi adalah cara kami atau mendorong kami untuk melakukan perbaikan. Nah, tetapi Pak Prabowo sendiri nampaknya tidak lagi bisa diperbaiki, tidak bisa lagi di briefing gitu. Baraya ingat nggak dulu, Baraya ingat nggak dulu ya, waktu tahun 2025 bulan Agustus itu kan rakyat itu mendemo para pejabat-pejabat elit-elit kita gitu kan. Nah, setelah itu tuh para pejabat itu bikin komitmen supaya ngomong tidak sembarangan di media, supaya mereka tidak ngacapruk seenaknya di media, karena itu bisa saja menjatuhkan kredibilitas mereka di depan rakyat. Itu sudah di briefing, semuanya udah deal. Tapi cuma satu yang ngomongnya itu masih sering bermasalah, yaitu Pak Prabowo Subianto yang justru malah meningkatkan tensinya. Nah, ini tuh udah diomongin mungkin ya kan saya mah nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin Pak Prabowo itu sama orang-orang dalamnya tuh udah dibisikin, udah dijelasin, Pak Prabowo tolong jangan gini gitu, tapi nggak bisa. Udah mental semuanya. Jadi Pak Prabowo tetap aja bertahan di situ, dan akhirnya apa? Ya, atmosfer hubungan yang ada di sekeliling Pak Prabowo Subianto itu ya atmosfer yes man saja, nggak lebih dari itu gitu. Makanya kemarin ketika ngomong penggilingan padi 2 triliun, itu semua pejabat-pejabat nyebokin dia. Udah jelas salah gitu ya. Udah jelas salah, tapi malah dicebokin ke sana ke sini gitu. Kemudian yang kemarin ngupas bawang 1 kilo 700.000. Dan itu ada kesaksian dari orang yang aneh gitu. Nah, itu juga dicebokin sekarang, itu justru malah mengatakan, oke, nanti kami akan cek lagi datanya. Ya nggak usah dicek datanya, Baraya. Gimana ceritanya? Bawang 1 kilo ngupasnya itu harganya 700.000. Emang bawang harganya berapa 1 kilo tuh gitu? Kan nggak usah ngecek data. Sekedar kenapa sih nggak gaya Pak KDM? Sekali lagi ya, saya bukan pendukung Pak KDM sedemikian sehingga mengabaikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Enggak, cuman gaya komunikasi politiknya gitu. Kenapa nggak kayak Pak KDM dengan mengatakan, oh iya ya, kemarin salah, saya mohon maaf, kemarin memang salah, datanya saya salah baca, namanya juga manusia, kami akan memperbaiki dan mohon dukungan semuanya untuk agar kami tetap bisa mengevaluasi diri. Kan itu tuh enak kalau gitu kan, merendahkan sedikit ego dan akhirnya dapat simpati yang lebih besar daripada masyarakat. Kenapa ini malah, oh enggak, nanti kita cek lagi datanya, cek datanya kayak gimana itu 700.000 1 kilo. Please lah, pejabat-pejabat mohon, kalau punya salah, akui saja, gak apa-apa. Kami gak akan nyurakin, gak akan kayak gimana. Kalau ada orang yang sudah minta maaf, biasanya kami juga luluh. Kenapa sih sesulit itu untuk minta maaf? Kan bapak-bapak juga jadi presiden, jadi menteri, itu tuh kan dipilih sama rakyat. Bapak-bapak dulu tuh begitu simpatiknya, begitu someahnya, ketika mau dipilih. Tapi sekarang sesudah jadi pejabat, walaupun salah, ketahuan, tetap gak mau minta maaf dan malah cari-cari orang untuk bisa nyebokin. Please, jangan sampai seperti itu. Ini bikin rakyat malah jadi makin marah. Kan begitu ya. Nah, dan akhirnya apa? Akhirnya, karena Pak Prabowo Subianto itu susah sekali untuk di briefing dan diperbaiki gimana cara pidatonya itu, maka di sini saya saya mendapatkan kabar burung, bukan kabar asli ya, cuman kabar burung. Gejolak di Senayan, gejolak di DPR sekarang itu membuncah luar biasa, Baraya. Ini adalah fase di bawah Pak Prabowo yang ini ya, yang tadi gitu. Nah, turun di situ. Nah, di sini itu partai-partai politik semuanya bergolak, Baraya. Saya sebutkan satu-satu. Ini jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya, karena ini kabar burung saja, anggap saja bohong gitu ya. Yang pertama, gerakan Gerindra. Tadi dia langsung bikin evaluasi. Kecuali evaluasi Pak Prabowo itu susah dievaluasi, tapi bikin evaluasi. Kemudian yang kedua itu kekagetan dari partai-partai politik mediocre. Seperti yang saya bilang tadi, partai-partai politik di Indonesia itu dulu itu
mendukung Prabowo Subianto sampai 2029 tanpa Gibran, bla 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 gitu kan. Karena mereka melihat tingkat kepuasan rakyat kepada Pak Prabowo itu lagi tinggi-tingginya. Tapi begitu jatuh, mereka tuh langsung kepikiran kita berkhianat yuk gitu. Jadi partai-partai yang pertengahan itu, yang jadi koalisi tapi agak kepaksa karena kepentingannya itu, nah, sekarang tuh mulai kepikiran apakah kita harus berkhianat, apakah nanti 2029 itu kita pindah haluan. Dan ini tuh banyak akhirnya tokoh-tokoh pejabat yang kita tidak sadari, kita tidak ketahui gitu ya. Itu tuh mulai dirojok-rojok gitu, mulai diajak-ajak KDM, yuk nanti kamu jadi ini, gini-gini, lepas dari Gerindra bisa nggak? Itu mulai banyak yang ngebisikin kayak gitu. Pak Amran, Pak nanti gini-gini untuk 2029 gitu. Jadi gara-gara survei itu jatuh, angka surveinya jatuh, mereka tuh udah langsung nggak kepikiran soal rakyat lagi, kepikiran lagi tentang bagaimana mereka berkuasa gitu. Jadi partai-partai itu sekarang tuh mulai nanti skemanya siapa? Kalau Pak Prabowo nggak mungkin kita dukung lagi, maka kesini. Maka Pak Prabowo Subianto itu sekarang ada dalam ancaman dikhianati bersama-sama oleh partai-partai gitu. Tapi ini mas sekali lagi ya dari kabar burung gitu, nggak tahu benar nggak tahu salah gitu ya. Cuman yang jelas ya partai-partai juga kan sebenarnya pengen dapat kekuasaan, pengen dapat kursi gitu. Jadi mereka tidak mungkin bisa mempertahankan dukungan mereka kepada Pak Prabowo Subianto kalau Pak Prabowo sendiri tidak didukung oleh rakyat. Kan pikirannya begitu kan. Nah, tapi partai-partai itu mulai bergeser dan ada kemungkinan Pak Prabowo lagi-lagi dikhianati. Pak Prabowo Subianto itu kan adalah elit politik di Indonesia yang paling sering dikhianati. Sejauh yang saya ketahui gitu ya. Dari mulai jadi perwira tahun 98 dikhianati gitu ya, dijelekan di belakang, difitnah, dituduh dan sebagainya. Kemudian ada Megawati yang juga mengkhianatinya. Banyaklah pengkhianatan terhadap Pak Prabowo itu gitu ya. Ya, karena Pak Prabowo itu terlalu mengandalkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang lebih teknis dan praktis gitu. Beliau itu penggagas tapi untuk eksekusinya harus membutuhkan orang lain yang di sekelilingnya gitu. Makanya gampang dikhianati. Tapi yang jelas itu gerakan-gerakan dari partai-partai mediocre itu sudah mulai ada kemungkinan untuk geser, tidak lagi mendukung Pak Prabowo Subianto di 2029. Kemudian ada gerakan yang signifikan berikutnya, yaitu apa? Gerakan Jokowi. Ini penting buat Baraya yang selama ini suka teriak-teriak, bikin meme. Saya akan lawan. Kan itu suka bikin meme kayak gitu ya. Nah itu hati-hati Baraya semua. Karena Pak Jokowi sekarang itu mulai naik lagi. Seiring menurunnya elektabilitas Pak Prabowo, Pak Jokowi itu naik. Dan mulai banyak orang yang membandingkan sejelek-jeleknya Jokowi, gak sejelek Prabowo sekarang loh. Dan itu tuh mulai naik. Makanya kemarin di Facebook, di TikTok, di YouTube, dan sebagainya, dalam waktu 1 bulan tuh pembicaraan tentang Pak Jokowi itu naik. Dan sekitar 48% itu positif ulasannya. Sedangkan yang negatifnya hanya 18%. Nah, naik lagi karena apa? Ya karena Pak Jokowi sekarang itu mulai muncul lagi, mulai banyak yang kasihan karena beliau itu diserang terus-terusan kesana kesini, konon katanya. Jadi pendukung-pendukung lamanya itu tidak pindah ya, tidak cuman bersembunyi kemarin-kemarin itu. Nah, sekarang mulai menguat lagi gitu. Beliau sekarang jalan-jalan ke Lampung, kemudian ke NTT, mulai OTW keliling Indonesia untuk mencuri start untuk PSI 2029 gitu. Dan bukan hanya Pak Jokowi, kita melihat juga gerakan-gerakan dari Kaesang misalkan. Kaesang itu sekarang kan sudah mulai mendaftarkan diri nanti mau jadi DPR gitu ya. Kemudian Gibran, kita juga melihat Gibran itu sudah melakukan kunjungan ratusan kali Baraya ke seluruh wilayah Indonesia, tapi mengakunya sebagai dalam konteks dirinya sebagai wakil presiden yang sedang meninjau eksekusi dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat gitu. Tapi kan ya gitulah. Tapi gitulah Baraya kondisinya. Gerindra sedang panik, kemudian partai-partai mulai ada kepikiran untuk berkhianat. Jokowi kemudian naik dengan anak-anaknya dan seterusnya. Dan Jokowi ini juga harus kita pertimbangkan sebagai kekuatan politik yang nekat. Karena dia tuh bukan partai politik. Semuanya berpusat pada Pak Jokowi. Jadi mumpung masih ada pejabat-pejabat yang pro Jokowi, mumpung masih banyak orang-orangnya dan semuanya terikat pada usia dan kesehatan Pak Jokowi, maka semuanya tuh mereka tuh bakal nekat habis-habisan 2029 Baraya. Makanya kalau mereka sampai menang tuh ya itu yang saya akan lawan. Nah, itu hati-hati Baraya. Ya saya cuma memperingatkan aja. Tapi yang jelas seperti itu. Kemudian gerakan berikutnya itu dari mana? Gerakan berikutnya itu adalah dari AHY, dari Partai Demokrat. Ya sekali lagi ini cuma kabar burung, anggap aja saya nggak punya data lah ya. AHY itu apa? Jadi gini Baraya, AHY itu ada kemungkinan besar akan mencalonkan diri sebagai calon presiden.
di 2029. Percayalah. Nggak usah percayalah. Kenapa? Karena AHY itu sebenarnya adalah orang yang seluruh keunggulan Gibran dia miliki. Dan keunggulan-keunggulan AHY gak dimiliki oleh Gibran. Misalkan ya, seluruh keunggulan Gibran itu apa diantaranya? Dia anak presiden. AHY juga anak presiden. Gibran muda. AHY juga muda. Dan yang tidak dimiliki oleh Gibran, yang dimiliki oleh AHY itu apa? Wibawa orang ganteng. Nah, ini tuh bukan, subjektif apa bukan. Emak-emak di seluruh Indonesia kalau nyoblos kegantengan dan kewibawaan itu jadi preferensi mereka, Bro ya. Nah, AHY itu punya itu. Jadi jangan abaikan sentimen emak-emak, dan AHY memiliki itu. Kemudian keunggulan AHY berikutnya apa? Beliau itu adalah orang yang sudah berpengalaman di dunia politik di usia muda. Beliau itu memiliki koneksi baik kepada militer maupun sipil, serta memiliki kekuatan dengan orang-orang oligark yang dulu pernah berinteraksi dengan ayahnya. Beliau memiliki semuanya. Kemudian latar belakang politiknya juga sangat kuat sekali, dan ditambah sampai sejauh ini beliau itu tidak pernah kesandung masalah. Gak pernah ada kasus, gak pernah ada gosip, gak pernah ada skandal, dan itu menjadi modal besar kalau beliau nanti mau naik 2029. Saya menduga beliau itu menjadi salah satu calon yang paling diperhitungkan dan bisa saja terpilih sebagai presiden 2029. Tapi gerakannya itu sudah mulai terjadi sekarang dan menjadi semakin menguat begitu Pak Prabowo itu oleng dalam elektabilitas survei ya. Nah, kemudian siapa lagi yang bergerak gara-gara Pak Prabowo oleng? Pak Anies. Nah, tentu saja Pak Anies ya. Pak Anies itu walaupun jauh dari oligarki, walaupun nggak punya duit, tetapi simpatisannya, kadernya solid banget. Beliau itu didukung oleh kelompok-kelompok Islam, beliau juga didukung oleh sejumlah akademisi, tenaga pendidik, itu semuanya banyak yang pro terhadap Pak Anies gitu ya. Ya walaupun Pak Anies itu kurang jago dalam manuver-manuver politik karena beliau adalah seorang akademisi gitu ya. Jadi saya sering bilang bahwa politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik. Orang yang baik biasanya bukan politisi yang baik. Saya berprasangka baik bahwa Pak Anies itu adalah orang yang baik gitu ya. Dan karena itu dia menjadi politisi yang tidak baik. Tapi beliau akan nyalon. Partai kan sudah ada, pendukung sudah ada, sejumlah orang-orang kaya juga mulai ada yang mendekat dan sebagainya. Itu juga akan bergerak di 2029. Kemudian siapa lagi? Nah, ada KDM. KDM juga bergerak. Tapi KDM itu adalah orang yang sangat setia, orang loyal gitu ya. Ya khususnya kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi saya nggak tahu ke depan seperti apa, dan politik itu masih sangat-sangat cair, tetapi intinya adalah Pak KDM itu sekarang punya popularitas yang sangat tinggi, elektabilitas yang sangat tinggi, punya media kampanye yang sangat efektif dan efisien, kemudian beliau sedang ada di posisi sebagai pejabat publik yang memiliki akses terhadap pengetahuan, informasi, dan gagasan di berbagai wilayah di Indonesia, dan seterusnya, dan beliau dicintai oleh rakyat, khususnya setidak-tidaknya oleh rakyat Jawa Barat gitu. Nah, karena itu maka beliau itu sangat besar potensinya untuk naik. Cuman gara-gara beliau itu dalam hierarki Gerindra itu masih banyak tokoh-tokoh di atasnya yang harus dilewati, maka saya ragu apakah beliau itu akan dicalonkan sebagai presiden. Apalagi nanti kalau harus berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Ini masih cair ya, tetapi sekali lagi kayaknya paling banter Pak KDM itu akan jadi wakil dari seseorang yang sekarang sedang berebut. Sekarang kan partai-partai politik berebut KDM gitu ya. Begitu. Kemudian jangan lupa juga dengan Pak Amran. Nah, Pak Amran juga sebenarnya adalah figur yang sangat positif, figur yang sangat baik, yang bisa saja meningkatkan elektabilitas calon presiden yang akan didampinginya. Tapi beliau lagi-lagi juga tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Karena beliau bukan orang Jawa. Sentimen kejawaan, tapi kayaknya hanya jadi calon wakil presiden saja, dan entah bagaimana ceritanya gitu. Nah, saya bukan meramal masa depan Baraya karena politik itu masih sangat cair. Cuman maksud saya sejauh ketika sejauh lembaga survei Saiful Muzani kemarin itu mengeluarkan survei, gerakan-gerakan partai politik di Indonesia yang bergerak itu seperti itu situasinya. Dan lagi-lagi itu berarti menegaskan bahwa selama ini kita tuh nggak diwarok Baraya, diabaikan saja karena mereka fokus pada pemilu. Jadi walaupun pemilunya masih 2 tahun, 3 tahun, tetapi mereka sudah siap-siap dari sekarang gitu. Lalu gimana dong Pak Gur Gembul? Apakah akan nyoblos? Nggak, sekarang saya sedang sibuk untuk nolongin orang-orang yang berhutang dalam komunitas Kombat itu. Jadi kalau Baraya punya masalah finansial, punya masalah utang, saya bantuin. Gratis Baraya, gratis. Saya nggak pungut biaya sepeser pun. Karena ini bukan untuk apa-apa, ini adalah untuk sosial. Silahkan daftar kalau
yang mau ke combat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.